Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya anak-anak semua? Wah, puji Tuhan, semuanya tetap sehat ya. Miss juga sehat. Kita harus tetap semangat walaupun kita di rumah terus ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita selalu sehat dan selalu bergembira. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak, anak playgroup? Wah, hebat semuanya sehat. Anak TKA 1, TKA 2 bagaimana? Sehat juga ya? Puji Tuhan. Anak TKB 1, TKB 2. Miss Elia senang sekali. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menjagai kita semua. Anak-anak, hari ini ya, hari Selasa, tanggal berapa? Tanggal 5 Mei. Wah, kita sudah masuk bulan Mei ya. Oke, tanggal 5 Mei tahun 2020. Seperti biasa kita hari ini sebelum anak-anak nanti belajar dengan Miss-Missnya, Miss Elia mau bercerita tentang firman Tuhan kepada anak-anak ya. Oke, sebelumnya kita akan bernyanyi dulu. Kita akan nyanyi Bapakku datang, lalu kita akan berdoa ya. Kita akan nyanyi, semuanya ikut bernyanyi ya. Sudah siap semua ya? Sudah duduk dengan rapi. Yuk, 1, 2, 3. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Yuk, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikut Miss Elia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, oke ya. Anak-anak, sebelum Miss Elia cerita, kita mau ingat dulu ya firman Tuhannya. Oh, bukan firman Tuhan, ayat hafalannya kita akan ingat. Sudah lama pasti semuanya sudah hafal. Oke ya, dari mana? Iya, Mazmur 100. Kita sama-sama ya, ikut baca semuanya sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Okay, in English. Psalm chapter 100. 1, 2, 3. Psalm chapter 100 verse 2. Worship to the Lord with gladness. Come before him with joyful song. Mantap ya, semuanya sudah hafal? Anak-anak Miss Elia pintar semua ya. Nah, Miss Elia mau tanya nih. Miss Elia pasti anak-anak tahu, pernah dengar ceritanya waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka dibawa oleh Musa. Mereka berjalan jauh sekali melewati gurun pasir ya, panas.
lalu gelap pada malam hari mereka berjalan. Terus kan ada juga mereka harus juga beribadah. Nah, kalau sekarang kita ini anak-anak sekolah minggu, Miss Elia juga gereja hari Minggu nggak bisa ke gereja dulu ya. Iya, karena semuanya harus di rumah. Jadi kita gerejanya, anak-anak sekolah minggunya juga di rumah. Tapi kalau sudah tidak ada penyakit lagi, kita akan lagi bergereja di gedung gereja yang bagus. Nah, sama pada saat itu bangsa Israel juga mereka walaupun mereka berada jauh di jalan, mereka ya sepanjang jalan di padang pasir, mereka tetap rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi kok nggak ada ya gedung gerejanya, masa di padang pasir ada gedung ya? Nah, nggak ada. Akhirnya ya mereka membuat kemah, namanya kemah suci. Kemahnya itu terbuat dari kain, tidak sama seperti di gereja kita ya. Di gereja dibuatnya dari tembok yang kuat. Ini dari kain. Tapi buat dari kainnya juga nggak asal-asalan mereka buatnya. Ya, diukur. Wah, panjangnya seperti apa, lebarnya seperti apa, terus besarnya seperti apa itu diukur semua. Karena kalau nanti buat kemahnya kecil, wah gak masuk nanti orang-orangnya hanya sedikit ya. Jadi harus dibuatnya juga harus dibuat yang besar ya. Itu kemah suci untuk bangsa Israel beribadah. Nah ya, terus mereka menunjuk harus ada yang ahli nih katanya menghitung membuat kemahnya itu harus diukur berapa meter. Wah, siapa ya yang bisa? Nih, ditunjuk 2 orang ahli yang akan mengukur membuat kemah sucinya supaya bagus ya dan bangsa Israel bisa beribadah. Ada 2 orang namanya Bezalel dan Aholiab. Nah, 2 orang ini yang ahli ditunjuk. Akhirnya dia ini ya, Bezalel ini dengan Aholiab ini mengukur nih. Ukur kain-kainnya berapa, panjangnya berapa, lebarnya. Sudah siap jadi oke, dibantu dengan yang lain. Dibuat akhirnya berdirilah kemah suci yang bagus. Nah, disitulah bangsa Israel beribadah. Beribadah apa? Memuji Tuhan. Tuh, coba anak-anak, bagaimana hebatnya ya bangsa Israel. Dalam perjalanan aja mereka masih bisa untuk beribadah. Tidak punya gedung segereja seperti kita ya. Tapi mereka membuat kemah suci. Sekarang bagaimana dengan kita? Wah, masa kita mau malas-malas untuk beribadah? Ya, sekarang memang nggak bisa Miss ke gereja karena tidak boleh di gereja dulu. Kita beribadahnya di rumah nggak apa-apa. Di rumah juga kita bisa beribadah. Anak-anak sekolah minggu ada waktunya untuk beribadah. Ya, untuk mama papa, untuk Miss juga ada waktunya beribadah. Ya, pada hari Minggu dan juga kita boleh setiap hari berdoa kepada Tuhan. Itu juga sama, memuji Tuhan sama. Itu juga kita beribadah kepada Tuhan. Akhirnya gimana? Tuhan Yesus senang gak? Wah, senang. Ya, senang sekali. Karena anak-anak tetap rajin beribadah kepada Tuhan. Ya, Miss harapkan juga anak-anak bangun pagi tetap harus berdoa. Lalu mau belajar juga berdoa. Dan kalau hari Minggu ada sekolah Minggu, kita bisa lihat ya dari video, kita nonton, kita duduk menyaksikan guru-guru sekolah Minggu bercerita tentang firman Tuhan. Ya, Miss senang sekali kalau anak-anak tetap beribadah kepada Tuhan. Tidak boleh lupa juga kita harus memuji Tuhan. Ya, baik anak-anak, Miss Elia cerita firman Tuhannya sampai di sini. Besok ada Miss-nya yang lain, ada Miss Erli, ada Miss Nur, ada Miss Erlin, ada Miss Fanny, sama Miss Lisma juga nanti akan bercerita tentang firman Tuhan kepada anak-anak supaya anak-anak tetap selalu beribadah kepada Tuhan. Ya, baik ya anak-anak ya.
Oke, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau selalu beribadah, berdoa, memuji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, berkati mama papa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, sampai di sini cerita Miss Elia. Jangan lupa tetap cuci tangan supaya bersih, makan yang banyak, minum susu, dan kalau ada matahari yang sudah terang, anak-anak berjemur supaya kuat, tidak gampang kena sakit. Ya, oke, sampai jumpa. Bye-bye anak-anak.